Hai semuanya, gak kerasa ya udah akhir bulan aja nih. Nah iya, sekarang kan udah mau April, waktunya untuk kita ngerayain THT dan juga ngerayain Paskah. Yes, bener banget tuh. Dan mulai hari ini ada sesuatu yang spesial nih, Vel. Apa yang kira-kira? Apa kira-kira? Jadi mulai hari ini kita bakal ada yang namanya Spillity Podcast. Nah iya, kira-kira setelah di podcast itu apa sih, Pal? Jadi Spillity itu adalah podcast di mana kita tuh bisa berbagi cerita, bisa berbagi pengalaman, dan juga bisa berbagi ilmu. Yang pasti tema setiap episode itu beda-beda, dan juga gestarnya itu pasti kece-kece banget deh. Nah iya, mumpung ini ada setelah di podcast pertama kita, tema kita hari ini apa sih, Pal? Nah, tema kita yang kali ini tuh time management nih. Jadi gimana caranya kita ngatur waktu dengan baik. Nah udah gitu, gak cuma temanya yang menarik, tapi gestarnya juga kece tuh guys. Iya. Jadi kita hari ini kedatangan murid yang hebat nih. Dia bisa dapat beasiswa ke Singapura loh. Jadi pasti pengen denger kan gimana tipsnya bagi waktu. Jadi mari aja kita langsung sambut Citisha. Yeay. Hai Ci. Hai semuanya, hai Valeria, Felicia. Nama aku Tisha. Sekarang secondary 4, jadi kira-kira kelas 10. Dulunya alumni IPTO dari SMPK IPK Tomang, dari TK udah di IPTO sampai SMP. Jadi pindahnya itu pas udah mulai SMA ya, Ci? Ya. Juga nih. Ya keren banget ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau tahu dulu nih menurut Citisha, time management tuh apa sih? Menurut aku tuh time management itu cara kita membagi waktu, tapi bukan cara kita membagi waktu supaya tugas kita kelar semua. Bukan cuma itu doang, tapi kita harus kayak mikirin di mana waktu kita istirahat, waktu kita belajar, waktu kita juga bermain. Semuanya juga harus kayak ikut sertakan gitu dalam time management kita. Bagus banget. Kalau menurut lu gimana, Pal? Time management itu apaan? Ya kalau menurutku juga mirip-mirip lah sama Citisha. Jadi itu adalah cara dimana kita tuh ngebagi waktu kita supaya semua itu bisa selesai tepat pada waktunya. Jadi jangan sampai ada tugas yang telat-telat lagi. Tapi jangan lupa untuk istirahat, karena kalau kita semuanya ngerjain tugas kita bisa mumet guys. Kalau menurut lu gimana, Vel? Ya nggak jauh beda sih, gara-gara emang time management tuh intinya nggak beda-beda lah. Kita bisa bagi waktu dengan baik, udah gitu bisa selesai semua aktivitas serta pekerjaan kita semua. Yes, bener banget tuh. Nah, kalau ngebagi waktu untuk hobi sama tugas-tugas nih gimana nih, Ci? Hobi aku untungnya nyanyi ya, jadi kayak aku bisa lakuin di mana aja. Tapi khususnya aku mau highlight kalau aku tuh ikut choir di sekolah aku yang sekarang. Dulu di IPA juga sempat ikut choir kayak 1 tahunan. Terus di choir aku juga kayak bisa ngembangin hobi aku, sekalian aku juga belajar banyak hal tentang cara ngembangin hobi aku. Dan juga di situ aku juga kayak boleh istirahat lah istilahnya, kayak nggak sesetres kayak sekolah atau kayak nggak banyak tugasnya juga kan. Jadi menurut aku kayak emang bagus kalau aku kayak ikut choir karena emang itu hobi aku. Terus buat kayak hobi aku yang lain kayak main musik, main gitar, main ukulele, atau kayak dengerin lagu doang. Itu aku suka dengerin lagu kayak sambil kerjain tugas sih. Jadi sekalian kayak kalau misalnya aku kerjain tugas terus aku udah capek, aku bisa ngambil kayak gitar atau ukulele yang memang ada di deket aku bisa mainin sebentar, itu sekalian bisa aku relax, bisa aku ngembangin hobi juga sih, gitu. Jadi dalam hobi Cici bisa mendapat hiburan juga gitu. Iya, bener banget. Tambah relax gitu kalau main musik kan. Kalau hobi lu Iya. apa? Kalau lagi ada waktu senggang nih, gue tuh suka nonton drakor, soalnya kayak nge-refreshing banget gitu loh. Ya udah gitu menghibur, lihat-lihat Iya. organ gitu kan.
Iya, tapi ya jangan sampai keterusan ya, jangan sampai maraton kalau lagi ada tugas, ya walaupun keasikan nonton opa-opa Korea. Kalau lu gimana, Vel? Kalau gue sih biasa ya juga nonton sih, tapi nontonnya yang lain. Kayak mungkin liatin TikTok atau apa gitu, atau enggak biasa istirahat tidur juga kan kalau misalnya waktu senggang, atau enggak biasa ngechat temen deh. Nah, kalau misalnya menurut Cici, time management Cici itu udah seberapa bagus, Cici? Aduh, kalau mau dibilangin time management aku sekarang ya, time management aku tuh lagi amburadul ya. Jadi aku kayak bener-bener punya sedikit banget waktu buat aku pakai buat kerjain tugas dan akhirnya kayak istirahat, terus kayak main dan lain-lainnya itu emang agak kurang gitu. Jadinya kayak sehari aku cuman kayak tidur kayak 4-5 jam atau kalau lagi untung 6 jam gitu. Terus kayak aku juga kayak banyak banget tugasnya, jadi akhirnya numpuk tugasnya yang kayak belum bisa dikerjain. Hmm, emang dia waktunya mepet gitu ya sekarang. Iya, apalagi kayak udah mau ulangan-ulangan kan, udah mau kayak PAT. Aduh, Ya jadi kayak kalau menurut lu gimana, Pal, kalau lu punya? Kalau gue mungkin gue 50% lah ya, karena ya kadang-kadang, kita masih suka keterusan gitu ya, kalau gue nonton drakor, mungkin gue bisa keterusan nonton drakor, tapi ya gue sih masih inget gitu loh kalau ada tugas dan gue kok sebisa mungkin ngumpulin tugas sebelum tanggal due date-nya itu. Jadi gue berusaha untuk nyicil-nyicil lah. Kalau lu gimana, Vel? Nggak jauh beda sih, tetap prioritasin tugas dan juga lihat dulu jam tuh. Kalau nggak atur-atur lihat, wah sempat nggak untuk ngapain ini itu, karena emang apa yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensinya juga. Ya bener banget. Nah, kalau misalnya menurut lu tuh atur waktu penting banget nggak sih? Kayak time management tuh dalam hidup kita. Penting banget dong, apalagi kita kan masih sekolah ya, masih ada tugas, jadi bener-bener kita harus perhatiin gitu, tugas-tugasnya tuh harus kumpul kapan. Walaupun kita juga butuh istirahat, tapi pastiin sih menurut gue, pastiin tugas selesai dulu lah. Istirahat kan Iya, bisa belakangan. benar sih. semua. Kalau menurut Citisha itu ada nggak sih bedanya atur waktu di Singapura sama di Indonesia? Menurut aku ada sih bedanya. Apalagi di sini aku harus kayak kerjain hampir semuanya sendiri, kayak nge-laundry, nyapu, ngepel, terus kayak bersihin kamar, bersihin toilet, gitu-gitu semuanya aku sendiri. Di Indonesia aku ada orang tua dan juga ada pembantu rumah tangga yang bisa bantuin aku buat ngelakuin itu semua. Jadi aku cuman bisa mikir tentang kayak sekolah, terus tugas, yang lain-lain, dan nggak usah mikirin tentang, "Aduh, entar mau makan apa," atau, "Aduh, entar harus beresin ranjang," atau gimana. Jadi menurut aku di sini waktu aku tambah dikit lagi gara-gara aku harus ngerjain semuanya sendiri, gitu sih. Jadi nggak ada dua tugas pekerjaan rumah sama kerjaan sekolah gitu Iya, ya, Cik? mhm, Hmm, susah sih kalau misalnya buat ngatur, apalagi hidupnya sendiri gitu. Iya, bener iya. banget. Kalau menurut lu, Pal, time management itu biasa lu ngapain aja? Kayak kerjain tugas, bayangkan atau main HP, atau mungkin tidur, istirahat, apa aja? Ya, pasti kan kita udah home learning dulu nih. Home learning itu udah makan kayak setengah lah ya dari hari-hari kita. Terus habis itu kan masih harus ngerjain tugas lagi, habis itu juga, ya biasalah kumpul-kumpul keluarga dulu, karena ya harus juga gitu loh, kita mempererat hubungan kita, habis itu juga, ya ngelakuin hobi gue, sama gue kan masih ada beberapa les-les, jadi masih harus ngikut les juga gitu. Kalau lu gimana, Vel? Kalau gue sih ya home learning sih, udah gitu kerjain tugas, ya mungkin juga kerjain pekerjaan di rumah kan. Gara-gara kalau misalnya family time itu gue biasa Sabtu Minggu baru ketemu sama keluarga. Dan juga mungkin kalau misalnya waktu senggang istirahat lah. Gara-gara juga sering begadang gitu ya. Nah, Ci, ada nggak nih, Ci, tips buat ngatur waktu? Apalagi Cici kan Mmm, udah ngelakuin semuanya sendiri nih. mhm.
Mungkin aku bukan kayak the best person you can go to kalau misalnya kayak time management, karena aku sendiri juga masih belajar. Cuman kalau misalnya buat belajar bareng sih biasanya kayak buat kayak atur waktu supaya aku benar-benar gak keteteran atau aku nggak kecapean itu, biasanya aku pakai jadwal sih. Kayak aku jadwalin kayak, oh hari ini mau ngapain aja, tugas apa yang mau diselesain, targetnya jam berapa gitu selesainya. Karena menurut aku penting juga kalau kita tuh kayak pace ourselves, kayak kita tahu kayak kemampuan kita seberapa. Terus maaf tadi guru aku datang bentar ya, aku ulang ya. Jadi kalau aku sih bikin jadwal ya. Jadi kayak menurut aku it's important to know to how to pace ourselves. Apalagi kayak pelajaran gini kalian ada HBL, ada kayak home learning gitu kan. Jadi kalian harus tahu kayak kemampuan kalian untuk belajar, karena jangan terlalu lama juga buat plototin komputer karena emang gak bagus juga kan. Terus buat aku juga salah satu kelemahan aku tuh main HP terus. Jadi kalau misalnya sekarang aku main HP tuh aku juga sering tanya diri aku sendiri kayak ada tiga pertanyaan namanya kayak 3W gitu. Yang pertama itu what for? Kenapa aku mau buat apa HP-nya gitu sekarang? Apakah itu emang buat ngerjain tugas? Apakah guna atau cuman aku iseng-iseng aja? Terus juga why now? Kenapa harus sekarang ambil HP-nya? Kenapa harus sekarang kayak lihat HP-nya atau kayak nonton sekarang? Terus yang terakhir juga what else can you do other than playing your phone? Jadi apa yang kalian bisa lakukan selain main HP kalian, kayak scroll Instagram, scroll TikTok, selain kayak gitu apakah kalian bisa menjadi produktif, bisa ngejalanin hobi kalian atau gimana gitu kan? Bakal lebih berguna kalau waktunya digunain buat yang lain selain kayak main-main di HP gak jelas. Bagus banget sih kalau menurut aku, apalagi itu udah bisa mempertanyakan diri sendiri, juga bisa motivasi kita. Dan juga kita bisa membuat hari semakin produktif dan berusaha untuk seproduktif mungkin. Iya, Yes, benar bener banget. banget. Kalau lu gimana, Vel? Ada nggak tips-tips buat ngatur waktu nih? Kalau gue sih kalau ngatur waktu ya, gue sih bener-bener mikirin dulu nanti bakal gimana, sempet atau enggak. Gara-gara kan kalau misalnya terlambat itu kan nggak enakan itu ya, buat kumpul tugas, terus lagi-lagiin guru. Kalau itu gimana, Pak? Kalau gue tuh suka banget sama ada yang namanya teknik Pomodoro. Jadi itu adalah 25 menit kita tuh belajar dan 5 menit kita tuh istirahat. Mungkin kelihatan istirahat itu pendek banget ya, cuma 5 menit. Tapi aslinya tuh enggak, guys. Jadi kalau udah ngejalanin itu udah gak berasa gitu. Dan belajarnya pun enggak selama itu ternyata. Dan istirahatnya juga cukup banget sih. Jadi menurut gue teknik Pomodoro itu bagus banget buat kalian yang masih kadang-kadang susah untuk disiplin ngatur waktu. Terus yang kedua, gue saranin kalian tuh pakai aplikasi timer. Jadi timer untuk belajar gitu loh, kayak dia tuh bisa matiin notifikasi-notifikasi kalian karena biasanya kan kita suka keganggu sama notifikasi ya. Terus jadi suka kelamaan gitu mainnya padahal kan cuma mau ngecek doang. Jadi penting banget sih menurut gue kalau kalian belum disiplin, kalian bisa download aplikasi yang timer untuk belajar gitu yang bisa mati notifikasi kalian supaya kalian bisa fokus belajar. Jadi itu sih 2 tips dari gue. Yang pertama tuh Pomodoro, yang kedua tuh kalian bisa download timer gitu untuk belajar. Bagus sih, apalagi kalau misalnya belajar tuh kita salvo mulu ke HP gitu. Kayak lihat-lihat mau cek bentar, malah kelamaan gitu. Jadi tugas. Biasa lu pernah nggak sih kalau kumpul tugas tuh terlambat atau misalnya belum kerjain tugas kelupaan gitu? Kalau gue untungnya puji Tuhan sampai sekarang belum pernah sih. Paling cuman SKS ya. Karena mungkin kita lupa gitu ada tugas atau kebanyakan tugas jadi kita lupa tugas yang lain. Tiba-tiba besok udah harus kumpul gitu. Jadi paling gue kerjainnya gitu sih semalam. Kalau lu gimana, Vel? Ada nggak? Kalau menurut gue sih untung belum pernah, dan semoga nggak pernah lah. Nggak ada kan nggak enak juga. Itu sih kalau misalnya gue kerjain tugas tuh bener-bener pas dikasih itu usahain dulu kerjain walaupun dari nggak niat. Kalau nggak niat juga nyicil-nyicil dulu lah, kerjain dulu sebisa mungkin. Kalau Citisha gimana, Ci?
Kalau aku sih sampai sekarang sih belum ya, karena teman-teman aku di sini juga baik-baik semuanya. Jadi kita saling ngingetin kalau ada PR. Biasanya kayak ada list di grup kelas tentang apa aja sih yang kita harus kerjain, kayak PR-PR sama tugas-tugasnya kayak gitu. Terus paling ada satu dua yang mungkin kelupaan gara-gara emang nggak tahu, nggak banyak yang tahu. Terus aku juga nggak tahu. Jadi paling kayak gitu sih, nggak ada yang kayak aku nggak kerjain karena aku tunda-tunda. Jadi penting juga ya komunitas atau pertemanan kita, itu tuh bisa ngubah pola hidup kita loh, ya nggak, Vel? Iya, iya. Pokoknya punya teman yang sportif banget atas dukungan kita gitu. Yes, Dan bener juga banget. kerjain tugas tuh takutnya tiba-tiba ada yang mendadak tuh guru-guru kasih. Ya sih, Iya. biasanya juga gitu. Kalau juga bisa tanya tugas sih, kalau nggak ngerti kita tanya aja ke teman gitu. Ya, bener banget. Nah, lama juga ya kalau kita ngomong-ngomong tentang time management sekarang. Iya nih, nggak berasa nih kita udah nemenin kalian di episode Spility Podcast kali ini yang tema itu time management. Nah, aku mau bilang thank you buat Citisha udah mau ngobrol-ngobrol bareng kita hari ini. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi sama Citisha, kita bisa kalau kita juga bisa invite Citisha lagi untuk menjadi star. Terima kasih juga udah ngundang aku di sini, udah sharing-sharing bareng buat kayak time management, karena aku juga ngerasa terbantu dengan tips-tips kalian. Jadi kalian jangan lupa semuanya pendengar-pendengar buat selalu manage your time better gitu. Tuh, dengar tuh kata-kata Citisha. Thank you juga Cici untuk share tips and trik kita buat ngatur waktu lebih baik. Nah, Yes, bener banget. Nah, Vel, tahu nggak tema untuk kita selanjutnya apa nih? Episode selanjutnya? rahasia dong. Tapi pasti bakal lebih menarik dan juga gestarnya pasti bakal selalu menarik. Yes, Dan bener makanya banget tuh. buat Spility episode yang selanjutnya. Yes, dan supaya nggak ketinggalan info, jangan lupa untuk follow IG OSIS kita @OSIS-SMPK-IPK Tomang dan subscribe juga YouTube kita. Nih, kalian tinggal scroll ke bawah terus subscribe doang guys, supaya nggak ketinggalan untuk episode-episode selanjutnya. Nggak cuma info Spility, tapi juga kalau misalnya kita follow OSIS itu, nanti bakal ada event-event yang lebih menarik dan juga kita nggak bakal ketinggalan tentang info. Yes, dan bakal ada games-games seru juga pokoknya. Oke, jadi segitu dulu aja untuk podcast kita kali ini. Seru banget ya, Vel? Iya, apalagi kita bisa dapat tips and trick, bisa dapat yang baru gitu ya. Yes, bener banget. Oke, aku Valeri. Dan aku Velkos, Kita dari Spility Podcast. tempat di mana kita bisa sharing experience, cerita, dan juga berbagi ilmu. Thank you semuanya. See you next time. Bye-bye. Bye. Hey guys, thank you banget buat kalian yang udah nonton Spility Podcast kali ini. Dan juga kalian kalau misalnya mau kasih tahu apapun, taruh aja saran di komen bawah. Yes, kalau ada kritik atau saran untuk next episode-nya kan bisa langsung aja komen di bawah. Dan juga kalian jangan lupa subscribe, like, and share di posisi ini. Dan juga jangan lupa follow IG OSIS. Apa Yes. IG OSIS? @OSIS-SMPK-IPTO. Oke, jangan lupa supaya nggak ketinggalan info-info selanjutnya nih. Bisa jadi tentang Spility Podcast atau ada info-info dan games-games yang lain-lain gitu deh. Jadi jangan lupa untuk follow ya, pastiin kalian follow. Dan juga jangan lupa subscribe. Yes. Oke, segitu dulu aja untuk podcast kali ini. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton. And God bless you always. Bye-bye. Stay safe, stay healthy. Jadi kayak awalnya gimana? Awalnya gue dulu ya. Awalnya kan gue dulu tuh. Kayak, hi guys. Selamat datang. Baru lanjutin. Hmm. Hey guys. Terus Terus ngomongin tema
kita kali ini. Kalau bisa kita share ke audiens gitu. Kali ya udah gitu bahas isi tanya-tanyain gue jawab Iya. gimana. Penutupnya ini aja kali ya. Kan pertama kita harus thank you dulu sama Citisha-nya. Terus kita ini kali ya bahas yang buat selanjutnya. Oh iya terus bahasin discussion Terus udah selesai. Semangat. Ayo kita. doa-doa jadi lancar. Yuk, gue kasih link ke Citisha dulu. Sampai kan yang 45 Keburu lah. Oke, udah. Tinggal nunggu deh. 8:15. Bisa lah ya. Bisa dong.